kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Tapi bohong. Halo guys, perkenalkan nama saya Galuh Meleodi dengan NIM 221583401, nomor absen 07. Saya berasal dari kelas 3E Manajemen Bisnis Pariwisata. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu cost control dan juga bagaimana pentingnya cost control bagi suatu organisasi. Baik, langsung saja. Pengertian dari cost control. Cost control yaitu suatu upaya atau proses mengelola, mengendalikan keuangan sendiri ataupun perusahaan. Lalu, pentingnya cost control bagi suatu organisasi yaitu dengan menerapkan cost control dalam suatu organisasi, maka organisasi tersebut akan dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dikeluarkan. Dan juga dapat memastikan organisasi tersebut dapat menjalankan operasional perusahaan dengan efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai tujuan finansialnya dan terjaganya keberlanjutan jangka panjang organisasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perencanaan dan pembelian material terhadap suatu hotel atau restoran. Yang pertama yaitu user suatu departemen cabang membuat pengajuan pengadaan kepada cost control dengan memberikan keterangan mengapa perlu ada pengadaan tersebut dan berapa biaya yang perlu dikeluarkan serta kapan barang tersebut harus ada. Kemudian, jika cost control tidak menyetujui, maka pengajuan tersebut tidak akan diproses, dan jika pengajuan tersebut disetujui, maka cost control akan menghubungi purchasing untuk mengecek harga di suatu toko atau supplier. Kemudian proses di cabang terus berlanjut. Bila harga sudah ada dan telah disetujui oleh pusat, maka diterbitkan purchase request atau PR oleh storage dan purchase order oleh purchasing di cabang. Kemudian jika proses pembeliannya adalah di cabang, maka purchasing cabang yang langsung mengorderkan ke supplier. Jika proses pembelian adalah di pusat, maka purchasing cabang mengirimkan purchase order atau PO untuk purchasing pusat agar bisa diorder. Kemudian langkah selanjutnya yaitu purchasing. Selanjutnya, pengelolaan material yang dimiliki oleh suatu hotel atau restoran. Yang pertama yaitu inventarisasi. Dalam inventarisasi ini kita dapat melakukan pengecekan stok secara berkala seperti pengecekan stok makanan, minuman, dan perlengkapan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pembelian yang efisien. Kita dapat merencanakan pembelian dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual dan permintaan pelanggan, dan juga menegosiasikan harga terbaik dengan pemasok dan mencari opsi pembelian yang ekonomis. Selanjutnya yaitu pengawasan gudang. Pada pengawasan gudang ini, kita dapat menjaga gudang tetap teratur dan bersih untuk memudahkan identifikasi dan pengambilan material. Kita juga dapat menggunakan sistem rotasi barang FIFO atau first in first out untuk mencegah kerusakan atau kadaluarsa material. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pengendalian persediaan, dengan menetapkan batas stok minimal dan maksimal untuk setiap item untuk menghindari kekurangan atau pemborosan persediaan. Baik, yang terakhir yaitu cara mengatasi material yang akan segera expired agar organisasi dapat menekan kerugian. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan menerapkan sistem FIFO atau first in first out dengan mengeluarkan bahan-bahan yang lebih lama agar digunakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita dapat membuat kebijakan penyimpanan bahan yang memungkinkan akses mudah ke bahan yang mendekati tanggal kadaluarsa. Ketiga, kita dapat membuat suatu menu khusus yang menggunakan bahan-bahan yang akan segera kadaluarsa. Kemudian kita dapat mempromosikan menu tersebut
secara kreatif agar meningkatkan angka penjualan. Dan yang terakhir, kita dapat berkomunikasi secara efektif dengan tim, pelayanan pelanggan atau pelayan untuk mempromosikan penawaran kepada pelanggan.